mendekatlah engkau kepada barang sejengkal. Yang pada saat itu Rasulullah sekecil seekor burung pipit, artinya jarak itu sedemikian jauh, mil, ya kan? Maka berkatalah Jibril, sejengkal lagi aku melangkah ya Rasulullah, terbakar aku. Artinya di sini ada keterbatasan. Ini ada wilayah yang tidak bisa disentuh oleh malaikat. Dan ini garis basah. Nah, orang-orang cara berpikir ini adalah keterbatasan logika, di mana logika tidak mampu lagi memasuki wilayah yang dikatakan kutub robani ini, batas wilayah ini. Nah, ini kalau kita memaksakan ke wilayah ini, kita akan menduduki tingkat jadi orang gila gitu. Majidul. Karena kecintaan teramat sangat pada sebuah objek yang misteri, kita akan menjadi misteri itu sendiri. Makanya Jalaluddin Rumi dalam ucapan kata-kata yang paling terbaik, seringnya orang datang kepada aku memohon doa, karena aku sering berdoa dan aku telah menjadi doa itu sendiri. Jadi seseorang kalau dia mencintai sesuatu, dia akan menjadi bagian dari itu. Makanya kita mencintai Rasulullah, kita akan memanifestasikan sifat-sifat Rasulullah ada pada diri kita. Nggak usah 1000%, 100% dari perilaku orang mulia berwujud kepada perilaku hidup kita, kita akan jadi mulia karenanya. Jadi amatlah bohong kalau ada orang mengatakan dia mencintai Rasulullah, ya kan, dia mencintai Allah, tapi tidak ada satu perilaku dari amal dari orang-orang yang soleh-soleh itu, berarti dia adalah pendusta. Tatkala seseorang itu mengatakan dia mencintai Allah, minimal 0,sekian% dari sifat-sifat Allah itu ada pada dia. Contoh, makanya Allah itu orangnya, Allah itu sifatnya karim, dia akan menjadi orang yang karim. Allah itu tidak pernah berdusta, dia akan menjadi orang yang tidak pernah berdusta. Itu manifestasi dari orang yang dia cintai. Demikian juga kepada Rasulullah. Dan wadah itu tidak akan ditempati dan dengan kesekian-kesekian kalau ada kecintaan kita kepada dunia. Rasulullah berkata, tidak ada dua cinta dalam satu bejana. Yeah. Tapi kalau kita mencintai Allah, maka dunia ini kita tepis. Dengan sendirinya kita tidak pernah menghargai nilai-nilai materi, memuja materi dengan pakaian yang bagus-bagus, busana yang bagus-bagus, pencitraan yang bagus, tidak akan itu. Karena memang cerminnya nabi-nabi, wali-wali, orang-orang soleh. Kalau ada dikatakan bahwa wali itu kaya raya, kaya itu dalam artian rasa, bukan perwujudan dunia, mobilnya banyak, uangnya banyak, bukan. Hatinya kaya, seseorang yang hatinya kaya, memiliki makanan cuma sepiring, dan dia sendiri belum makan, dia akan berikan semuanya kepada orang yang membutuhkan. Itu orang kaya. Bukan dia punya uang 1 juta, dia sedekah 10.000, punya uang 1 miliar, dia sedekah 10 juta, itu orang karib. Bukan. Orang karib itu bisa lebih mendahulukan orang lain, menghormati orang lain, memuliakan orang lain. Nah, itulah perilaku-perilaku para anbiya, perilaku-perilaku minas shalihin. Kalau itu tidak ada semua, itu cuma pencitraan, kainnya yang mahal, penampil yang banget, bibirnya merah, bahasanya disantun-santuni supaya seperti orang santun. Tidak perlu. Inama bu istuli utami mama karimal akhlak. Sampai hari ini, kalau orang itu jujur, dia masih memperdebatkan, definisi akhlak yang Rasulullah maksudkan itu apa? Atau cuma karena kita, akhlak, kita kalau masak kuahnya dibanyakin, kita beri tetangga. Cuma sebatas itu aja Rasulullah ajarin. Ya kan? Coba, yang namanya akhlak itu. Atau orang lewat itu ada orang tua, kita permisi gitu. Kulo nuwun itu akhlak. Apa cuma itu? Ternyata bukan itu. Kita mampu memuliakan orang lain, ya kan? Mendahulukan orang lain, tetangga kita, jiron kita, sanak famili kita. Lihat kata Rasulullah apa? Yang paling penting didakwai kepada diri kita adalah keluarga kita. Bu anfusakum wa ahlikum nar. Itu paling. Setelah itu baru jiron kita. Berbagi rasa sehingga hidup ini bermanfaat. Khairun nas wa anfa'u bin nas, bermanfaat buat alam sekeliling kita, buat bermanfaat. Baru Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Kalau tidak, berkata Imam Ali, kalau tidurmu lebih bermanfaat daripada jagamu, sebaiknya mati. Maka jadikan diri kita bermanfaat buat alam sekitar kita. Walaupun sekecil-kecilnya kita menyingkirkan batu di pinggir jalan, itu sudah lebih baik dan bermanfaat daripada orang yang individualis, ya kan? Orang yang lo gue,
baina wa bainallah, ya kan? Lakum dinukum waliyadin. Ini interpretasi yang salah. Mari kita ajak orang yang tersesat, kita ajak, kita selamatkan. Orang yang papa kita pertolongkan. Orang yang lapar kita bantu beri makanan. Itu baru agama. Karena ternyata agama lebih banyak di kalangan perutnya orang yang lapar, orang-orang yang miskin, orang yang di sana ternyata ada agama, ada air mata, ada tangisan, bukan di orang-orang kaya ini. Kalau orang kaya sudah berpandang uang logika, zakat 2,5%, ya kan? Kalau kekayaanku 10 miliar berarti zakatku 250 juta. Tapi mana perwujudan ada orang yang zakat 250 juta? Ada? Nggak ada. Yang ada cuma nasi sebungkus sama ayam sama sambal, berharap dapat surga dari Allah dengan bahasa pahala. Kita lihat bagaimana Islam mau maju berkembang tatkala kita intoleran. Bukan intoleran dengan orang yang di luar sana, tapi intoleran dengan famili kita sendiri. Ikhwanul fiddin. Dia sama-sama bersahadat, sama-sama mengimami Al-Quran, sama-sama meyakini malaikatnya, ya kan? Tapi perilaku kita tidak pernah menyadari bahwa ada orang yang kita bantu sekitar kita. Kita ditanya, antum siapa? Ana muslim. Tapi mana? Coba kalau Anda pakai teori saya. Anda punya kekayaan 10 miliar, dizakatkan 250 juta. Ya kan? 250 juta jangan diberi nasi. Kita tanya, ada jiran kita ini orang kerjanya cuma bolak-balik. Tanya, Kif, antum apa kerja? Saya nganggur. Terus saya mau dagang. Kenapa enggak dagang? Enggak punya modal. Oke. Ini ada uang. Berapa modalnya? Ya kurang lebih 20 juta. Nih pegang 20 juta. Anak pengen lihat inti dagang yang benar 20 juta. Tahun depan inti bayar zakat. Baru itu namanya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu apa? Dari gelap menuju terang. Orang yang nganggur jadi pekerja, orang yang lapar bisa makan, itu menjadi rahmat. Kalau cuma antum bagi-bagi nasi sebungkus, pahala surga, lakraan ini hari, zaman udah now, orang sudah individualis, lebih percaya Google daripada percaya orang-orang bicara kebaikan. Lihat anak-anak bangsa kita itu, ya kan? Mereka hidup tersesat dalam pikiran. Ya, mobil-mobil diisi pengamen. Ada kesadaran kita untuk membantu mereka, menyelamatkan mereka. Minimal jangan selamatin akhirat dah. Dunianya dulu selamatin. Ya kan? Insya Allah akhiratnya nanti. Kan nggak ada. Kita begitu individu, kita seakan-akan sudah melewati tahta langit aja, seakan-akan kita orang benar di hadapan Allah. Padahal kita belum tentu bisa selamat. Tidak menjamin dagangan kita dibeli sama Allah. Kita ini pedagang. Kita ini pedagang amal. Yang mudah-mudahan dagangan kita dibeli Allah. Jangankan kita bisa dibeli, sah menurut furu syariat aja sudah alhamdulillah. Kita bersyukur, artinya kita ngaji. Tapi tetap kita ada wara. Wara itu berhati-hati di dalam kebenaran agama kita. Hati-hati bukan kita ini kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni, bukan itu. Berhati-hati amalan kita mendekatkan enggak dengan perilakunya Rasulullah. Karena kita ini cuma napak tilas dari perjalanannya Rasulullah. Karena tidak ada bukti otentik dalam sejarah dunia orang yang sampai kepada Tuhan kecuali Muhammad ibn Abdillah. Catat itu. Hanya Muhammad ibn Abdillah yang membuktikan bahwa dia sudah berjumpa sama Allah. Ya kan? Ada namanya Siddhartha Gautama. Dia tidak sampai pada itu. Ya kan? Ada yang orang-orang hebat tidak akan pernah sampai. Cuma satu-satu buktinya. Dan Muhammad itu adalah Al-Quran itu sendiri. Itu bukti jelas bahwa Nabi Muhammad telah sampai hadapan Allah selama 23 tahun. Dari lisannya yang mulia lahirlah Al-Quran. Yang pada awalnya la hurfin wala sautin. Itu Al-Quran. Dari lisan yang mulia, dari hatinya yang jernih. Kenapa? 23 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Kalau ente sudah mikirin fulus, mikiran dunia, pengen punya mobil mewah. Tapi Rasulullah steril dari pemikiran itu. Sehingga Al-Quran itu murni dan menjadi penuntut umat sampai hari ini. Dari dunia sampai akhirat. Makanya Al-Quran itu wasifa, wadawa, apa lagi? Wadu'a. Itu karena kejadian hati Rasulullah. Jadi mustahil kalau otaknya hubud dunia, ya kan? Masih senang-senang duniawi, nggak ada itu. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang berbeda, maka berbedalah engkau dalam segala perilaku daripada orang umum.
Makanya Imam Ghazali sendiri memberi batasan. Ada kelasnya awam, ada kelasnya khos, ada khos bil khos. Ternyata khos bil khos itu awam itu adalah pola pikir, mindset cara berpikir kita. Maka di dalam ajaran agama lain juga ada. Namanya kasta, ada Brahma, ada Sudra, ada Waisya. Ternyata itu cara berpikir. Seorang Brahmana tidak mungkin berpikir cara Sudra. Orang yang khos tidak akan berpikir cara orang awam. Jadi cara berpikir bukan status sosial. Boleh jadi ente jadi orang tajir, dunia di tangan ente. Tapi pas ente tetap orang awam. Makanya jangan heran, banyak orang bahlul yang nggak pantas tajir, dia tajir. Nah, itu kelas. Jadi ingat bahwa khos adalah cara berpikir. Jadi orang yang cara berpikirnya intelektual, berbudaya, berkultur, bermartabat, dia akan menempatkan segala sesuatunya pada nilai-nilai terhormat. Tapi kalau antum memang orang rendahan, walaupun anda di pinggir jalan, ditaruh di istana sekalipun tetap anda rendah dalam berbudaya dan berkultur. Tapi kalau anda memang orang yang punya kelas, walaupun anda di pinggir jalan, tetap anda seperti mutiara di dalam lumpur, indah adanya. Assalamualaikum.